Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung pemaparan materi dari ketiga kelompok sudah selesai, di sini saya sebagai moderator akan membuka yang namanya sesi tanya jawab. Untuk kelompok, menyebutkan nama dari kelompoknya dan tujuan untuk kelompok berapa. Seperti itu. Saya. Ajukan tanya. Nama dari kelompok berapa untuk kelompok berapa. Astagfirullah. Ayo. Aku. Apa ini? Ya udah, aku tanya. Rara. Aku. Ya udah ngomong. Ya udah dari kelompok 10 untuk kelompok 4. Dalam pengambilan keputusan kebijakan, misalnya menentukan standar kewajiban, ukuran mana yang lebih tepat, dijadikan dasar. Pean, median, kuartil atau persentil. Kuartil apa? Kuartil atau persentil. Dan jelaskan kenapa. Selanjutnya Rara. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana simpangan baku atau standar deviation. Standar apa? Ini. Dapat membantu kita memahami sebaran data. Sebaran. Untuk Salma apa? Dari kelompok 4 untuk kelompok dari kelompok 8 untuk kelompok 4. Bagaimana cara mencari modus jika data memiliki nilai tertinggi yang sama? Berikan satu contoh. Ini doang. Berapa? Apa 3? Kelompok 10 untuk kelompok 3. Mengenai objek tadi, jika titik-titik pada objek tidak diurutkan. Itu tulis apa belum ditanya? Ya. Ya Pak. Kalau tadi kita Enggak tahu. pertanyaan. Iya, tulis ini pertanyaan. Kalau
jika titik-titik pada ogif tidak diurutkan, titik-titik tulis titik-titik Ya sama aja bacanya gitu juga kan. ya, tidak diurutkan dengan benar atau tidak sesuai skala, koma, menurut kelompok apa dampaknya bagi pembaca? Dengan apa? Hah? Dengan apa? Dengan skala. Sesuai skala. Jika titik-titik pada ogif tidak diurutkan dengan benar atau tidak sesuai dengan skala, Ya, koma. Menurut kelompok dampaknya bagi pembaca apa? menurut kelompok dampaknya Bagi pembaca. selanjutnya Saya dari kelompok 7 bertanya pada kelompok 4. Tadi kan dijelaskan tentang median. Nah, mengapa median itu bisa dikatakan sebagai itu median? median itu Median bisa dikatakan sebagai penghubung antara ukuran pemusatan dan ukuran rata. sudah. Selanjutnya Belanda dari kelompok 8 untuk kelompok 3. Apa perbedaan dari histogram dari Instagram histogram dan grafik batang? batang Wes. Belanda juga. Pertanyaan saya tutup untuk kelompok, silakan berdiskusi dan menjawab segera. Saya ulang. Kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Yoda ya. Dalam pengambilan keputusan kebijakan misalnya menentukan standar kelulusan, ukuran mana yang lebih tepat jadikan dasar, min, median, kuartil atau persentil, dan jelaskan mengapa. Nah, menurut kelompok kami itu lebih baik pakai persentil atau kuartil.
Karena persentase atau kuartil itu menunjukkan batas yang jelas. Batas yang jelas misalnya yang lulus itu yang nilainya di atas 40% atau yang nilainya di atas 50%. Sedangkan kalau pakai rata-rata itu kayak nilainya itu gampang ketarik sama nilai yang lebih rendah atau nilai yang lebih tinggi, jadi kayak nggak seimbang. Jadi menurut kelompok kami lebih baik pakai persentil atau kuartil. Apakah cukup menjawab? Yoda? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Rara dari kelompok 1. Bagaimana simpangan baku atau standar deviasi itu dapat membantu kita memahami sebaran data? Nah, simpangan baku itu membantu kita memahami sebaran data itu dengan mengukur variabilitasnya atau penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-rata. Nah, semakin besar nilai simpangan bakunya berarti data itu lebih luas dan juga beragam variasinya. Nah, sebaliknya jika nilai simpangan baku itu kecil berarti data itu lebih seragam atau dalam satu variasi yang sama. Nah, selain itu simpangan baku atau standar deviasi itu juga berguna untuk membandingkan keseragaman dua set data dan juga mengidentifikasi data yang ekstrim atau outlier. Apakah ada sandaran? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Renita. Jika titik pada objek tidak ditentukan dengan benar, namun tidak sesuai skala menurut kelompok apa dapat berkelanjutan. Memang seharusnya sebuah data ini yang diberikan dalam dokumen itu memang harus dilakukan, karena itu adalah sebuah data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang memang telah dilakukan. Jadi menurut saya dampaknya itu yang pertama adalah membingungkan bagi pembacanya atau bagi kuratornya. Karena objek itu harusnya selalu menunjukkan data yang terurut, misal dari terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Jika tidak terurut, maka pembaca itu akan mengalami kesulitan dalam membaca distribusi kumulatif yang telah dituliskan. Lalu juga karena ada kebingungan dalam pembacaan data, maka bisa terjadi salah tafsir. Seharusnya untuk memutuskan X menjadi Y. Itu tadi akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mungkin ke depannya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan juga menurunkan kredibilitas dari penelitian yang telah dilakukan. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Mau menjawab pertanyaannya Salma dari kelompok 8. Bagaimana cara mencari modus jika data memiliki nilai tertinggi yang sama? Berikan satu contoh. Pada modus sendiri, beberapa data dapat saja tidak memiliki modus atau bahkan memiliki beberapa modus. Kalau satu modus disebut unimodal. Kalau dua modus disebut bimodal, dan kalau tanpa modus itu non modal. Kalau data memiliki dua atau lebih dengan frekuensi tertinggi yang sama, maka data tersebut disebut bimodal atau dua modus. Artinya semua nilai dengan frekuensi tertinggi tersebut menjadi modus. Contoh, ada nilai ulangan. Nilai 6-nya ada 1, nilai 7-nya ada 3, nilai 8-nya ada 3, nilai 9-nya ada 1, dan 10-nya ada 1. Kan angka 7 dan 8 muncul 3 kali. Maka kedua-duanya sama-sama menjadi modus. Jadi modusnya itu ada 7 dan 8. Apakah betul? Izin menjawab pertanyaan dari Yolanda kelompok 8. Apa perbedaan dari histogram dan grafik batang? Perbedaannya yang paling jelas dari grafiknya itu kalau histogram itu batang-batangnya itu berdempetan tanpa jarak. Tapi kalau diagram batang itu batangnya ada jaraknya gitu. Lalu kalau
kalau histogram dia pakai data yang kontinu seperti tinggi badan, berat badan. Sedangkan kalau diagram batang dia itu memakai data kategori kayak jumlah penduduk, terus favorit warna. Lalu ada kalau di histogram itu sumbu X biasanya berupa interval kelas ataupun tentang nilai. Tapi kalau di diagram batang sumbu X itu berisi kategori, jadi bukan angka. Kemudian yang terakhir, histogram itu bisa untuk menunjukkan pola distribusi data, dia termasuk simetris atau melenceng ke salah satu sisi. Sedangkan grafik batang dia lebih cocok untuk perbandingan antar kategori. Izin menjawab pertanyaan dari Naswa, yaitu mengapa median bisa dikatakan sebagai penghubung antara ukuran pemusatan dan ukuran letak.